Maro'a at-tiflu daw as-sirat sakanah beka. Ketika melihat anak kecil yang berontak tadi, menjerit-jerit, menangis, teriak-teriak tadi, melihat ada lampu, rumahnya jadi terang, jadi tidak gelap lagi, tidak menakutkan lagi. Maka bayi tadi langsung diam. Ini tentu kebahagiaan yang sangat besar kepada tetangga Majusi tadi. Lebih besar dari apapun bagi kita orang tua. Kalau anak menangis, menjerit-jerit, apapun saja bisa kita berikan. Asal tak diam. Semampunya, semahal apapun, kalau mampu ya kita belikan. Maka itu kebahagiaan terbesar bagi adik-adik yang tidak punya anak. Ini tentu tidak bisa membayangkan bagaimana besar kebahagiaan orang tua kalau bayinya, kalau anaknya yang kecil berhenti menangis. Maka tetangga Majusi tadi gembira, senang karena anak kecilnya tadi berhenti menangis. Karena ada lampu yang dibawa oleh tetangganya, yaitu Abu Yazid. Wa qala al-musyrik. Wa qala al-musyrik. Alaysa haifun alaina an tabqa ala zulmatina ba'da ma ja'ana ilana Abu Yazid bid'ah. Kemudian tetangga musyrik tadi berkata, saya sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Apa balas budi saya untuk saya berikan kepada tetangga Abu Yazid? Karena dia sudah berjasa besar sekali memberikan cahaya di rumah kami, sementara rumah kami gelap dan anak saya menangis. Di gelap malam anak menangis menjerit, sekarang berhenti. Saya tambahkan lagi ini. Sepele kata anak zaman now. Kata anak zaman sekarang sepele kok cuma lampu saja. Bukan barang murah sekarang. Lampu senter, lampu otomatis berapa di Indonesia sekarang ya? 10.000 kecil, 15.000 kecil, bahkan gratis tadi pakai HP. Tapi zaman dahulu bayangkan, zaman dahulu, zaman tahun berapa tadi? 800 Masehi. 800, bahkan sebelum Belanda ini. Sebelum Belanda ada di Indonesia, kejadian ini. 800 Masehi, 3 Hijriah, 8 Masehi. Lampu yang dibawa Abu Yazid tadi bernilai besar, bukan hanya jasanya, tapi harganya. Lampu zaman dahulu itu tidak pakai listrik, belum ada listrik. Tidak pakai listrik, pakai apa? Pasti pakai minyak. Bahan bakarnya minyak. Minyaknya belum ada, minyak bumi waktu itu. Belum ditemukan minyak bumi. Minyak gas, minyak LPG, minyak bensin, minyak tanah, minyak solar, belum ada, belum ditemukan. Terus pakai apa? Lampu yang dipakai, dibawa oleh Abu Yazid. Yang semenjak dahulu lampunya pakai minyak dari kelapa. Dari kelapa. Jadi minyaknya pakai minyak dari kelapa. Minyak kelapa sekarang saja mahal. Sekarang mahal. Dengan proses yang tepat, mesin yang canggih, sekarang minyak kelapa mahal. Makanya ibu-ibu, menyimpang ini, ibu-ibu di dapur menggorengnya tidak pakai minyak kelapa.
kelapa. Kenapa, Bu? Karena mahal. Pakai minyak apa? Pakai minyak kelapa sawit. Lebih murah. Ya, 1 liternya lebih murah. Kalau minyak kelapa asli dari pohon kelapa itu, bahasa Inggrisnya apa? Coconut. Nah, itu mahal, bukan dibuat goreng. Dibuat apa itu? Dibuat untuk orang-orang kaya. Nama minyaknya apa? VCO. Virgin Coconut Oil. Ya, itu asli. Maka itu tidak berakibat buruk kepada tubuh kalau dibuat goreng. Bahkan sebagian dibuat minum untuk terapi kesehatan. Karena mahal. Zaman Abu Yazid, kembali ke Abu Yazid, itu dibuat minyak lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hai para pemirsa sekalian, adik-adik, murid-murid, siswa semua. Alhamdulillah sekarang saya akan bercerita lagi. Kemarin sudah bercerita tentang hubungan suami istri yang harmonis, yang setia, yang bagus. Sudah itu. Karena ini yang banyak pemirsanya adalah adik-adik, kalangan remaja. Dari komen-komen yang masuk ke saya, maka saya pilih sekarang ceritanya saya lengkapi dengan cerita bukan suami istri. Karena adik-adik kan tentu belum punya keluarga ini. Nah, apa yang perlu hubungan baik bukan hanya dengan suami istri, yaitu dengan tetangga. Jadi sekarang saya akan bercerita tentang hubungan baik dengan tetangga. Ya, langsung saja ya ceritanya. Saya ambil ceritanya bukan seperti sekarang banyak cerita-cerita yang kadang hoak, kadang bercampur-campur dengan yang palsu-palsu. Ini saya ambil dari kitab, jadi saya metodenya ini dengan membaca kitab biar menjadi tambah yakin bahwa cerita ini saya ambil dari kitab. Tentang seorang ulama tasawuf, ulama sufi yang sangat terkenal. Kalau di googling, di YouTube juga, di Instagram banyak, yaitu tentang Abu Yazid Al-Bustami. Terkenal, ulama terkenal ini. Ahli sufi, ahli zuhud, ahli tarekat, itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami sesuai dengan namanya, orang di daerah timur ya, Timur Tengah dan sekitarnya, itu nama tempat digabungkan dengan namanya. Al-Bustami berarti dia berasal dari Bustom. Artinya Abu Yazid berasal dari Bustom. Mana Bustom itu? Bustom itu adalah sebuah daerah, sebuah kota di Persia. Kalau sekarang Persia ya negara Iran ya, yang lagi konflik dengan Israel ya, atau ada yang bilang Israel. Iran. Jadi Abu Yazid ini dari Iran, kota Bustom. Maka terkenal Abu Yazid Al-Bustami. Beliau, ya latar belakang dulu ya, saya ungkapkan, beliau hidup di tahun 804 Masehi. 804 Masehi. Kalau hijriahnya berapa ya? Itu Masehi. Hijriahnya antara Hijriah dengan Masehi itu kan selisih 500 lebih tahun, 5 abad lebih. Jadi kalau 800 Hijriahnya, Masehinya 800, berarti Hijriahnya sekitar tahun 300. 300 Hijriah. Penting ini saya ungkapkan karena kadang anak muda banyak yang peduli dengan Masehi saja. Tahun Masehi, sekarang Masehi tahun 2025 Masehi.
Hijriahnya tidak tahu. Tahun hijriahnya Islam tahun berapa? Ayo berapa? Saya tahu. 1447 Hijriah sekarang ini. Ya, bulannya Masehi sekarang bulan Juli. Masehinya Juli, Hijriahnya berapa? Tidak ada yang tahu. Sekarang saya beritahu adik-adik, bulan Muharram. Ya, hijrahnya. Baik, sekarang kembali ke cerita tentang Abu Yazid yang dari kota Bustom, Irak. Abu Yazid ini suatu saat, wah ya, nukilah anna Abu Yazid kana lahu jarun musyrikun. Jadi dia bertetangga dengan orang yang musyrik, bukan Islam. Bayangkan, dia bertetangga dengan orang musyrik. Musyrik tidak diterangkan apa dia agama apa, tidak tahu. Tapi yang banyak, bukan dari kitabnya, tapi dalam banyak sejarah diterangkan kalau di Iran, di Persia itu agamanya adalah agama menyembah Majusi, menyembah api. Majusi atau menyembah api yang mengagungkan dewa-dewa api. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh kitab ini, bahwa tetangganya Abu Yazid adalah orang musyrik. Tidak diterangkan musyrik apa, cuma saya mencoba mencari di sejarah bahwa negara Persia, Iran sekarang, sebelum Islam masuk ke sana, itu adalah agamanya Majusi. Jadi Abu Yazid punya tetangga musyrik. Wa kana lidzalika al-jari wa kana lidzalika al-jari tiflun. Tetangga Abu Yazid yang musyrik tadi, Majusi tadi, punya anak kecil. Tetangganya punya anak kecil. Fabaka fi ba'dil layali falam yakun lahu siraj. Anak kecil tetangganya Abu Yazid ini nangis. Malam-malam hari nangis. Biasa ya anak kecil menangis. Tapi ini nangisnya terus menerus. Terus menerus. Diterangkan kenapa? Lam yakun lahu sirajun yastadhi'una. Tetangga yang Majusi tadi tidak punya lampu. Yastadhi'una yang bisa menerangi bidau'ihi dengan cahayanya lampu tadi. Jadi anak kecil tadi menangis karena gelap. Rumahnya gelap. Orang tuanya tidak punya lampu yang bisa menerangi. Bagi kita ini hal yang sepele, bukan masalah besar. Kenapa? Karena sekarang sudah ada listrik. Kalau tidak ada lampu tinggal pencet tek, menyala semua. Tapi pada masa tahun 800 Masehi ini belum ada listrik. Jadi tidak bisa menyalakan lampu. Atau kalau ada yang membantah tidak ada listrik sekarang, tidak ada listrik, dipencet ada sekarang. Kalau kita mengalami sama dengan itu, yaitu ketika padam lampu, itu bukan masalah besar. Padam lampu sekarang sudah ada apa sekarang ya? Lampu darurat. Lampu darurat, bahkan di rumah-rumah hampir semua sekarang pegang HP. Di HP kan ada fitur touch center, jadi bisa pakai senternya HP. Tapi di masa itu tidak ada HP, tidak ada PLN, tidak ada listrik, tidak ada lampu darurat. Jadi anak kecilnya menangis. Malam itu dia menangis. Tentu namanya anak menangis. Saya sudah tua. Paling susah bagi orang tua kalau anak menangis. Banyak kesulitan hidup, tapi kalau sudah melihat anak menangis, buah hati menjerit, itu perasaan hati hancur lebur. Paling berat. Jadi tetangga Majusinya Abu Yazid tadi, dia merasa sedih sekali karena anaknya menangis terus. Karena tidak ada
cahaya di rumahnya. Rumahnya gelap gulita. Itulah penderitaannya tetangganya Abu Yazid. Mungkin rumahnya dekat dengan Abu Yazid sehingga Abu Yazid kedengaran. Tetangganya berisik, sibuk mendiamkan bayi yang menangis, mungkin bahasa Jawa, cep diam nak, diam dah. Anaknya mungkin tambah berontak, tidak, gelap, gelap. Tetangganya mungkin ini saya kembangkan, mungkin ini nak, ini saya kasih kerupuk, ini saya kasih es. Anaknya tidak pak, takut pak, gelap, sibuk. Tetangga di sini sibuk. Abu Yazid Bustami mendengar, ya, di malam gelap itu dia mendengar. Maka bagaimana? Faqama syekh wa akhadha sirajah. Kemudian Abu Yazid berdiri dan mengambil lampu. Jadi di rumahnya Abu Yazid ada lampu. Biadihi, di tangannya Abu Yazid, wa dakhala baital musyrik. Kemudian dia permisi dan masuk ke rumahnya tetangganya yang musyrik, yang lagi repot, lagi sibuk, anaknya menjerit menangis. Dia bawa lampu di malam gelap. Kemudian ada lampu, pasti terlihat terlebih dahulu. Walamma ra'a at-tiflu daw as-siraj sakanah baka. Ketika melihat anak kecil yang berontak tadi, menjerit-jerit, menangis, teriak-teriak tadi, melihat ada lampu, rumahnya jadi terang, jadi tidak gelap lagi, tidak menakutkan lagi, maka bayi tadi langsung diam. Ini tentu kebahagiaan yang sangat besar kepada tetangga Majusi tadi. Lebih besar dari apapun bagi kita orang tua. Kalau anak menangis, menjerit-jerit, apapun saja bisa kita berikan. Asal tak diam. Semampunya, semahal apapun, kalau mampu ya kita belikan. Maka itu kebahagiaan terbesar bagi adik-adik yang tidak punya anak. Ini tentu tidak bisa membayangkan bagaimana besar kebahagiaan orang tua kalau bayinya, kalau anaknya yang kecil berhenti menangis. Maka tetangga Majusi tadi gembira, senang karena anak kecilnya tadi berhenti menangis. Karena ada lampu yang dibawa oleh tetangganya, yaitu Abu Yazid. Wa qala al-musyrik, alaysa haifun alaina an tabqa ala zulmatina ba'da ma ja'ana ilana Abu Yazid bidur. Kemudian tetangga musyrik tadi berkata, saya sangat senang sekali, sangat gembira sekali. Apa balas budi saya untuk saya berikan kepada tetangga Abu Yazid? Karena dia sudah berjasa besar sekali memberikan cahaya di rumah kami, sementara rumah kami gelap dan anak saya menangis. Di gelap malam anak menangis menjerit, sekarang berhenti. Saya tambahkan lagi ini. Sepele kata anak zaman now. Kata anak zaman sekarang, sepele kok, cuma lampu saja. Bukan barang murah sekarang. Lampu senter, lampu otomatis berapa di Indonesia sekarang ya? 10.000 kecil, 15.000 kecil, bahkan gratis tadi pakai HP. Tapi zaman dahulu, bayangkan, zaman dahulu, zaman tahun berapa tadi? 800 Masehi. 800, bahkan sebelum Belanda ini.
Sebelum Belanda ada di Indonesia, kejadian ini 800 Masehi, 3 Hijriah, 8 Masehi. Lampu yang dibawa Abu Yazid tadi bernilai besar, bukan hanya jasanya, tapi harganya. Lampu zaman dahulu itu tidak pakai listrik, belum ada listrik. Tidak pakai listrik, tidak pakai listrik. Pakai apa? Pasti pakai minyak. Bahan bakarnya minyak. Minyaknya belum ada, minyak bumi waktu itu. Belum ditemukan minyak bumi. Minyak gas, minyak LPG, minyak bensin, minyak tanah, minyak solar, belum ada, belum ditemukan. Terus pakai apa? Lampu yang dipakai dibawa oleh Abu Yazid. Yang semenjak dahulu lampunya pakai minyak dari kelapa. Dari kelapa. Jadi minyaknya pakai minyak dari kelapa. Minyak kelapa sekarang saja mahal. Sekarang mahal. Dengan proses yang tepat, mesin yang canggih, sekarang minyak kelapa mahal. Makanya ibu-ibu, menyimpang ini, ibu-ibu di dapur menggorengnya tidak pakai minyak kelapa. Kenapa, Bu? Karena mahal. Pakai minyak apa? Pakai minyak kelapa sawit. Lebih murah. Ya, 1 liternya lebih murah. Kalau minyak kelapa asli dari pohon kelapa itu, bahasa Inggrisnya apa? Coconut. Nah, itu mahal, bukan dibuat goreng. Dibuat apa itu? Dibuat untuk orang-orang kaya. Nama minyaknya apa? VCO. Virgin Coconut Oil. Ya, itu asli. Maka itu tidak berakibat buruk kepada tubuh kalau dibuat goreng. Bahkan sebagian dibuat minum untuk terapi kesehatan. Karena mahal. Zaman Abu Yazid, kembali ke Abu Yazid, itu dibuat minyak lampu. Ya tentu mahal. Tapi karena tidak ada lagi untuk lampu, dibuat untuk minyak lampu. Maka minyak lampu dan lampu yang dibawa Abu Yazid kepada tetangganya tentu mahal. Tentu perlu pengorbanan besar. Minyaknya mahal, jasanya juga besar. Dan lampu-lampunya tentu besar harganya ya. Logamnya, kacanya, sumbunya tentu mahal itu. Bagi kita lampu sekarang dianggap sepele karena sudah ada listrik. Kalau tidak ada tinggal beli di toko. Kalau zaman dulu toko mungkin ada tapi tidak selengkap sekarang dan alat-alatnya pasti mahal. Jadi lampu yang dibawa oleh Abu Yazid tadi betul-betul harga tinggi, betul-betul bernilai tinggi. Baik bagi Abu Yazid maupun bagi tetangganya. Jadi Abu Yazid menyalakan lampu, mengantarkan tetangga, bukan tidak berperang batin dalam dirinya. Dia tentu eman, ini harta yang mahal diberikan ke tetangga, tentu berperang. Tapi dia berperang dalam hati. Tapi dia mengalahkan rasa kikirnya. Dia berikan lampunya kepada tetangganya karena mendengar tetangganya kesulitan, anaknya menangis. Dan perang kedua tidak dibahas di kitab. Perang kedua adalah ini penting bagi kita Indonesia. Tetangganya tadi kan sudah dibahas. Bukan agama Islam. Agama apa? Agama Majusi, non-Muslim. Tentu kaitannya dengan Islam jauh, tidak ada. Kita bisa saja itu tetangga yang non muslim kok Majusi, biarin saja, rasain lu. Tapi lihat Abu Yazid itu justru tidak begitu. Dia tahu tetangganya Majusi, tapi dia buang semua pikiran itu. Dia datangi tetangganya, dia beri harta yang bernilai yaitu lampu. Jadi kalau di Indonesia diajarkan Pancasila, harus toleransi antara umat beragama. Abu Yazid sudah mempraktikkan ini jauh sebelum Pancasila ada.
tahu tetangganya majusi, tapi dia beri lampunya agar anaknya yang menangis, anak tetangga majusi yang menangis tadi berhenti dari tangisannya dan membuat tetangganya bahagia, senang, tidak susah, tidak gundah gulana lagi. Baik, saya teruskan sekarang ini. Fa'amanah wa amana ma'ahu ahluhu kulluhum. Ini sudah happy ending berarti. Ya, happy ending. Happy endingnya, cerita bahagianya Yahudi tadi terenyuh. Bagaimana tetangga saya, orang Islam, peduli kepada saya. Sangat perhatian kepada saya. Padahal saya bukan Islam. Saya Yahudi. Saya Majusi. Maaf, bukan Yahudi. Saya Majusi. Saya menyembah api. Saya menyembah dewa api. Dia menyembah Tuhan beda dengan saya. Walaupun berbeda, dia datang malam-malam ke saya. Menyerahkan benda yang sangat dibutuhkan anak saya. Dan benda itu harganya mahal, nilainya tinggi. Sementara tetangga yang lain tidak ada yang datang. Tetangga sebelah yang sama-sama majusi dengan saya tidak ada. Malah dia menutup telinga, mengunci pintu. Tahu saya kesatuan begini, tapi yang datang membantu saya justru tetangga saya yang Islam ini, yaitu Abu Yazid Al-Bustami. Maka dia langsung terenyuh hati, langsung terharu. Kemudian berembuk dengan istrinya dan anak-anaknya yang lain. Fa'aman. Kemudian dia beriman kepada Allah. Ma'ahu beserta Abu Yazid. Kulluhum seluruh. Jadi dia dengan istrinya, dengan anaknya, dia langsung beriman semuanya. Kulluhum semuanya. Kenapa? Karena orang Islam ini akhlaknya sangat bagus, akhlaknya sangat mulia. Berarti dia diajari sesuatu yang mulia, sesuatu yang bagus. Berarti ajarannya juga mulia, ajarannya juga bagus. Ya sudah, kalau begitu saya ingin baik seperti ini, ingin bagus seperti ini. Saya ingin membantu orang kalau orang kesusahan seperti dia. Dia memeluk agama Islam, menyembah kepada Allah. Saya juga akan memeluk Islam, pindah dari agama Majusi saya kepada agama Islam. Seluruh dengan istrinya juga, dengan anak-anaknya yang lain. Cuma tidak diterangkan di sini berapa anak-anaknya yang lain, tidak ada. Cuma diterangkan ahluhu, keluarganya. Kulluhum seluruhnya, tidak ada yang tertinggal. Bibarokati kudumi Abi Yazid, sebab barokah datangnya Abu Yazid membantu tetangganya yang Majusi tadi. Alhamdulillah, itulah akibat dari dakwah bilhal. Berdakwah Abu Yazid menunjukkan kebaikan kepada tetangga dengan perbuatan, bukan bilqaul, dengan perkataan. Ya. Jadi dakwah bisa bilhal, bisa bilqaul, bisa dengan perbuatan seperti Abu Yazid tadi, bisa dengan bilqaul. Kalau dengan perkataan tidak henti-henti, ayo masuk Islam, ayo memeluk agama Islam, agama yang paling baik, agama Islam, agama yang benar di sisi Allah, agama Islam, yang lain masuk Islam. Tapi mereka tentu sering mendengar begitu, karena Abu Yazid adalah tokoh, banyak tamu, tapi dia tidak mau. Agama saya yang paling benar, agama Majusi ini yang benar, Islam itu yang salah. Tapi kemudian pintu hidayah dibuka oleh Allah lewat dakwah bilhal yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Begitu adik-adik, anak-anakku sekalian, sudah selesai ya pembacaan cerita tentang harus berbuat baik kepada tetangga. Tetangga non-muslim baik,
karena tetangga. Apalagi kalau kalian tetangganya Islam, kanan Islam, kiri Islam, depan Islam, belakang Islam, ya harus lebih baik lagi. Apalagi tambah banyak kebaikannya kalau tetangganya sudah Islam, masih family, masih saudara. Adik kanan, kakak kiri, mbak depan, sepupu belakang. Harus lebih baik lagi. Haknya lebih banyak mereka terhadap kita. Ya, jadi tetangga baik itu harus dilakukan sesuai perintah Islam. Islam. Bahkan di Indonesia ada istilah, khusus di Indonesia ini, setelah pemerintahan di bawah desa itu RT. Singkatan RT tahu semua ya, rukun tetangga. Bagus ini. Ya, dibuat RT, rukun tetangga. Jadi antara tetangga harus rukun, harus saling mengasihi, harus saling menghormati. Bagi kita terutama seperti Abu Yazid tadi, kalau rumahnya berdekatan, tidak berdekatan saja seperti di desa-desa, rumahnya agak berjauhan, tapi namanya tetangga harus saling rukun, harus saling menghormati. Bahkan dalam kitab diterangkan, bukan di kitab ini ya, di kitab yang lain, silakan dicek batasannya tetangga yang harus kita hormati, harus kita rukun, harus kita saling menghormati. Itu ditetapkan oleh ulama 40 rumah. Bayangkan berapa jauhnya, 40 rumah. Jadi rumah ini selatan 40. Berapa rumah? 40. Kalau di kota saja karena rumah berdekatan bisa sekilo ya, 40 itu. Sekilo rumah. Sekilo jaraknya. Dari rumah saya ke selatan sekilo, ke utara sekilo, ke timur sekilo, ke barat 1 kilometer. Itulah tetangga yang wajib, wajib, harus wajib. Kalau tidak kita hormati, kita berdosa. Wajib kita hormati tetangga dalam jarak 1 kilo, 40 rumah. Apa 1 kilo ya? Ya dikalkulasi, kalau saya salah diralat. Pokoknya dalam kitab diterangkan 40 rumah. Itulah yang wajib kita hormati ya. Begitu pemirsa sekalian, adik-adik, anakku sekalian, sudah selesai kita tentang Abu Yazid yang berbuat baik kepada tetangganya. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.